Teman, ini lama saya tidak upload di YouTube. Jadi baru dapat kesempatan, ini ada libur panjang, yaitu libur Hari Raya Idul Adha. Semoga bagi yang merayakan, yang berkorban diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini saya akan mencoba mempraktekkan itu tentang seri paralel pada baterai. Jadi dari berbagai jenis baterai apakah bisa di seri maupun di paralel. Nah, ini kita seri nanti ya, ada rencana ada 3 baterai, yaitu baterai ini maintenance free, ini kalsium baterai, ini kemudian baterai lead acid, ini baterai kering ya, tapi ada air cairannya nanti ini ya di dalamnya. Kemudian nanti saya akan memparalel yaitu lithium fosfat, mungkin dengan salah satu baterai maintenance free ini, atau baterai lead acid ini ya, nanti akan saya coba. Dan ini baterai lead acid ini adalah satu baterainya adalah 20 Ah 12 volt. Ini kita paralel. Jadi ini ada 4 kali 20, jadi ini 20 Ah 80 Ah 12 volt ini ya, karena tegangan 12 volt. Jadi kalau di paralel itu tegangannya harus sama ya, kalau paralel itu. Kalau seri mungkin tidak sama, nggak apa-apa. Kalau paralel itu tegangannya harus sama ya. Dan ini kemudian kalau di seri, kalau bisa kapasitasnya harus sama, sebabnya arus yang ngalir supaya sama nanti ya. Ini umpamanya ini 80 ampere, ini 90 ampere, ini kan mendekati ya, hampir sama ya. 80 ini maksud saya 80 Ah, ini 45 kali 2, ini kita paralel, jadi ini 90 Ah, ini 45 Ah, jadi 90 Ah, ini 80 Ah. Kemudian kita paralel, ini di seri dulu ya, ini seri, ini yang plus dengan plus, ini yang min dengan min, kemudian disambungkan ke plus, kemudian yang ini keluar min masuk ke inverter. Nah, sini ya, masuk inverter, ini ada inverternya. Ya, ini ada inverternya. Ini bisa dilihat, ini inverternya. Ya. Dan ini bisa dicek tegangannya ini. Tegangannya ini kita cek. Oh, balik nggak bisa ini. Ya, ini 12,5 volt. Kemudian yang sini ya 12,3 volt ini ya. Ya, ini yang maksudnya yang lead acid ini 12, ini ya 12,3 volt ini ya. Jadi seluruhnya kita cek. Ini kurang lebih 24,9 volt ini ya tegangannya setelah kita seri ya, 20,9 volt ini tegangannya. Ini kan 12 lebih tadi ya. Ya, 12 lebih ini kan. Jadi ini 12,5 ditambah 12,3, 12,8 ya, mungkin perlu digabung, ini selisih sedikit ya, mungkin alat ukurnya kurang presisi. Kemudian kita sambungkan ke inverter. Nah, ini apakah bisa kalau di lain merek kemudian lain lead acid, ini baterai kering tapi ada cairan juga ya, ini ya. Bisa kalau digerak kocak-kocak ini ada airnya ini ya. Kemudian kita coba, kita seri apakah lead acid disambungkan baterai maintenance free ini bisa menghasilkan listrik atau bisa. Ya, kita coba. Nah, ini 24,9. Nah, ini bisa kita coba nyalakan lampu dulu. Nah, ini bisa untuk nyalakan lampu ya.
bisa nih ya, bisa. Kemudian nyalakan bor listrik ini ya. Nah ini bisa nih, bornya kalau nggak salah ditempel ini 350 ya kurang lebih ya kalau ada beban ini tanpa beban mungkin hanya 100 atau 200 watt ini ya. Kalau beban itu bisa 350, ini bukan tidak ada beban, jadi itu hanya 100 atau 250 watt ini ya. Ya ini sudah kita coba ini teman-teman, sudah jadi tidak ada masalah. Yang penting ini kalau di paralel, ini paralel ya, jadi paralel ini ketegangannya harus sama. Kalau ini 12 ini harus 12, ini 12 ini di paralel ini juga ya, ini harus sama. Sebabnya kalau tidak sama nanti yang satu yang tegangan kecil dia akan rusak karena tegangan yang tinggi mengalir ke tegangan yang rendah. Jadi umpamanya 24 ke 12, nanti yang 12 akan rusak ya. Kemudian kalau tegangan 12 di paralel dengan di seri dengan 24 yaitu tidak masalah ya. Tapi kalau di paralel tegangan harus sama. Ya ini teman-teman, ini kemudian nanti setelah ini saya mencoba salah satu ini akan saya gabung dengan baterai lithium fosfat ini yang saya siapkan ini ya, sudah saya siapkan ini ya. Mungkin saya ambilkan ini 24, nanti saya putus satu ya, jadi nanti saya hanya menggunakan yang 12 volt aja nanti ya. Ya udah, biasa teman-teman, mohon tunggu sebentar saya. Teman-teman ini sekarang saya seri ini baterai VRA atau lead acid ini saya seri dengan baterai lithium fosfat ini sama-sama 12 volt, ini 12 volt ya. Ini 20 kali 4, 20 Ah kali 4, ini 80, ini 100 ini ya, 100 Ah ini ya. Jadi ini 100 Ah 12 volt ini ya. Ini hanya 12 volt tapi 100 Ah. Walaupun kecil ini lebih ringan, ini lebih berat sekali. Kalau ini sebelumnya ini pakai lithium, sudah baterai yang teknologi lebih baru ini ya. Jadi banyak yang digunakan untuk mobil yang dari Cina itu, mobil Wuling EV ya. Saya lihat itu pakai lithium fosfat. Ya, kemudian ini kita rangkai. Ini yang plus. Kemudian ini mainnya ini keluar masuk BMS ini ya, ada BMS-nya ini ya. Nah ini ada BMS-nya, ini keluar, ini BMS keluar, disambungkan ke plus ini ya, ke plus. Kemudian keluar ini main kita sambungkan ke mainnya inverter sini ya. Kalau ini plusnya baterai kita masukkan ke plusnya inverter ini ya. Jadi sudah ya, ini sudah kita rangkai. Ya, rangkainya sama aja ya. Ya. Ya, ini juga di paralel ini sama-sama 100 Ah 3,2 volt sampai 3,65 volt ini. Ya, kalau di paralel tegangannya itu harus sama ini ya. Ya. Ini kemudian ini kita coba ya. Atau tes tegangannya dulu yang lithium besi fosfat ini tegangannya berapa, ini kita cek pakai alat ukur buatan sendiri ya. Nyalain ya. Ya ini 13,1 ya. Ya nggak apa-apa, ini 13,1 karena ini tegangan kurang lebih 12, yaitu setiap baterainya 3,2 sampai 3,65 ini ya. Kemudian ini yang ini ya 12,3. Yang penting speknya sama-sama 12 volt. Nanti yang besar ini kalau di ini di seri ya. Kalau di paralel dia akan yang besar itu masuk ke yang kecil kalau paralel ya. Kalau seri ya enggak ya. Kemudian
kita uji ini, uji tegangannya ini berapa ini, kita setelah di seri jadi tegangan berapa ini. Nah, ini tadi 13, ini 12 ya, kita cek. Ya, ini 23,4. Ini berapa tadi? 13,1. Ini 12 ini ya. Ya. Ini 23,4 ya. Ini mungkin pengaruh alat apanya ini. BMS-nya ini ya. Ini BMS-nya berapa ini? Iya, ini sebabnya di BMS 11,1 ini. Ini BMS-nya ini agak kurang bagus nih, 11. Harusnya kan sama ini ya. BMS-nya sudah agak rusak mungkin. Harusnya sama di 13,1. Ini keluar dari BMS 11,1. Harusnya ya sama ya. Ya. Ini BMS yang murah ini 100 AH tapi yang murah. Mungkin kualitasnya ya pengaruh. Terus kemudian kita coba, nah ini 23,3 ini kita coba nyalakan bor. Nah, ini bisa naik ini. BMS-nya sudah bisa nih kembali, ini sudah naik ini ya. Ya, kalau ada beban bisa naik. Ya, ini lampu juga bisa. Jadi kita ukur lagi. Tadi kalau tidak ada beban, karena dilepas BMS-nya akan turun. Sekarang kita cek lagi. Ya, ini 13,1. Ini sudah normal, jadi ini tidak masalah yang BMS-nya 13,1. Keluarnya 13,1. Jadi sama ya, kalau dicoba ada beban dulu dia akan menyesuaikan ya. Ya, jadi ini sudah bisa, walaupun lithium basic fosfat di paralel dengan ini juga 12 sama. Ini sudah dulu sudah saya jelaskan, ini dengan ini sama. Ini sudah saya rangkai 12, sudah saya gunakan solar cell setiap hari. Jadi 24 volt, kemudian saya rangkai, saya paralel dengan yang lain 24 volt. Saya rangkai dengan yang ini juga, ini dengan ini paralel di solar cell saya ini 24, ini juga 24. Ini berarti harus 8 ya. Ini harus apa ya? Kalau ini 4 harus 8 ya. Ini jadi seperti ini di paralel sini ya. 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 Kalau ini seperti ini di seri aja, satu dengan satu dia akan keluar 24, atau dua ini dilepas di seri akan keluar 24 juga gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman. Ini untuk mungkin sedikit ilmu dasar tentang seri paralel baterai solar cell ya, yang intinya kalau di paralel itu tegangannya harus sama ya. Ya, kalau paralel tegangan sama. Kemudian kalau di seri ya diusahakan kapasitasnya sama. Jadi arus yang mengalir ini 100 ampere. Nah, ini harus yang dilewati harus 100 ampere. Nanti kalau ini hanya 20 ampere, nah sini 100, di sini hanya lewatnya hanya 20. Jadi maksimal ya 20 nanti ya. Jadi kalau ini harusnya 5, kalau 5 ini harusnya ini 100, ini juga 100. Jadi sebaiknya 5 ini ya. Ini hanya 80, ini 100, seharusnya 5. Ya. Jadi supaya nanti arus yang mengalir pada rangkaian seri itu sama gitu ya. Ya, demikian teman-teman, ini percobaan atau mungkin sedikit praktek dasar tentang seri paralel baterai. Ya, ini sudah kita coba di inverter. Ya, sudah apa ya, berhasil, sudah bisa apa ya ini bekerja, bisa mengeluarkan arus yang bisa digunakan untuk inverter. Ya, mungkin
demikian teman-teman, ini sedikit tentang mungkin apa ini ya, sedikit teori dasar tentang paralel, cara paralel dengan seri ya, yang ini sudah saya praktekkan di solar cell saya ini. Jadi kita gunakan karena di solar cell saya ini ada berbagai baterai. Jadi ini kalau baterai ini rata-rata harus tidak boleh pengecasan 14,2, jadi ya ini 14,2 ya, ini kurang lebih harus 14,2. jadi kalau di paralel ya kurang lebih ya 28,4 ya kurang lebihnya ya. Jadi kalau yang ini kalau maksimal 14,2 tidak akan rusak baterai. Kalau bisa casnya itu tidak melebihin itu ya. Kalau lebih besar mungkin casnya 16 atau 17 ini akan kalau udah penuh masih ngalir terus ini akan rusak. Chargernya harus bisa mati sendiri ya ini ya. Kemudian kalau ini sudah penuh, ini ada BMS-nya. Jadi nanti BMS-nya akan mutus. Jadi ada rangkaian ya. Ya diusahakan ya ngecasnya kurang lebih 14,2 atau lebih sedikit ya. Nanti kalau penuh dia akan diputus oleh ini BMS ya. Ya, karena ada rangkaian. Sebabnya kalau nggak ada rangkaian gini, saya coba itu karena tidak ada BMS, jadi tegangan antar ini nggak imbang, jadi ya bisa meletus, makdus tapi tidak terbakar ya. Jadi ya meletus dan kembung. Pengalaman saya pernah saya cas dengan tegangan yang arus yang agak besar, tapi sudah penuh tapi masih jalan terus, alat chargernya nggak bisa mati sendiri, jadi ini akan meletus jadi jus itu, dan setelah itu jadi kembung dan rusak itu ya, yang pernah saya bongkar dulu karena kesalahan saya atau percobaan saya. Jadi pernah berkorban satu itu ya. Ya, tapi dengan adanya itu kita punya ilmu. Tapi untuk lithium fosfat ini tidak terbakar, lain dengan lithium ion itu. Jadi kalau meletus ya itu bisa terjadi kebakaran. Mungkin gitu aja teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa lagi lain kesempatan. Terima kasih.